Jumat ya, lagi kada sholat Jumat lagi khotib udah naik mimbar gitu. Cuman memang khutbahnya, maaf ya ini khotib ya, agak membosankan gitu Ustaz. Karena dia baca gitu, baca bla 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 bla. Jadi memang kayaknya kalau baca nggak apa namanya, auranya nggak dapat gitu ya. Ini mungkin ini orang bosen, akhirnya dia ya mungkin, aduh gimana ya, kurang ngaji apa gimana gitu ya, dia baca handphone, bacanya komik lagi, saya sempat ngeliat gitu ya, kok disibuk amat gitu ya. Oh, baca. Nah saya mau negor ya, cuman kan nggak bisa. Cuman planningnya tadinya kan emang kalau kata Ustaz kan jangan dijawab kalau dia nggak nanya gitu ya. Tapi saya mikir nih kesian nih orang gitu, besok-besok dia ngelakuin lagi nih. Tapi kan pas lagi sholat Jumat terkadang kan kita maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan tuh. Udah nggak ketemu lagi tuh. Itu gimana tuh Ustaz? Iya, Nggak ngomong tapi ngasih isyarat. boleh. Oh boleh Ustaz? Yap, boleh. Ada yang ngajak ngobrol Ustaz. Itu kita gimana ya ngasih taunya ya? Aduh kesian dua-duanya. Jadi dia ada kakak sama adik ya. Kalau saya sih berprasangka baik, itu mungkin bapaknya ke kantor atau gimana gitu, ibunya nyuruh kakaknya udah bawa adiknya sholat Jumat gitu. Nah cuman kan adiknya masih nggak ngerti Jumat gitu, masih kecil gitu Ustaz. Terus duduknya dia di tengah-tengah masjid deket sama khotib gitu. Nah ini ribut nih si kecilnya ini gitu. Biasa bercanda gimana sih anak kecil Ustaz, gendong gendong gendong, kakaknya udah salah tingkah sebenarnya. Saya di sampingnya juga bingung ya, ntar juga nanti saya batal Jumatan, jadi rame tuh. Lagi Jumatan itu si khotibnya juga nggak ngasih tahu, di jalan aja terus tuh khutbah gitu. Gimana tuh seharusnya tuh Ustaz tuh? Ustaz tadi saya kirim gambar ke WhatsApp tuh untuk barisan, untuk saf sholat Ya. yang kan seharusnya saf berikutnya itu kan di belakang imam. Tapi ini saf Mm. yang kedua ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya si makmum itu tidak mulai dari belakang imam, apa kita harus ngikutin dia? Misalnya dia yang mulainya dari ujung gitu. Kalau di sini sih posisinya ngambil ujung kiri tuh. Makmumnya itu mulainya tidak dari tengah atau pas di belakang imam, terus dia ngambil di ujung. Nah kita datang nih, kita harus di belakang imam apa ikutin makmum yang sebelumnya? Gini maksudnya Ustadz, jadi makmum yang di saf kedua ini, satu orang dia langsung ke pinggir kiri gitu Ustadz. Masih belum ada yang lain nih ke pinggir kiri nih. Saya datang nih, saya di tengah atau ngikutin makmum? Dari dokter gigi Roli. Dia perempuan Ustadz, dokternya perempuan. Teman antum. Temen ya, temen. Pasiennya kan kadang tidak sesama jenis tuh Ustadz tuh. Dia Iya. tanya gitu, ini gimana ya hukumnya kalau misalnya beda em, beda jenis kelamin gitu, Mm. diperbolehkan nggak gitu? Ya. Karena dia kan nggak Udah. bisa, apa ya, nggak bisa nolak pasien ya istilahnya, karena butuh gitu. Iya. Kita pernah bahas tentang batalnya wudhu kan Ustadz, cuman Batal wudu. ada dua Mm. tuh, keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari dubul maupun Sama subul, sama menyentuh berjima. wanita tapi lebih ke jima gitu. Tapi kalau misalnya kita megang sesuatu yang najis gimana tuh Ustaz? Terpegang Sesuatu, misalnya begitu. Itu sesuatu batal yang nggak najis itu wudhunya? apa, Pak? Kayak misalnya kepegang pipis misalnya, kompol, mana Iya. pipisnya tuh. Atau tiba-tiba, Iya. kok megang kotoran nih, gitu. Iya. Gimana tuh Ustaz? Tuh batal nggak tuh? Kalau Iya. darah gimana Ustaz? Iya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat beribadah, nikmat thalibil ilmi, dan nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salah satu salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, seperti biasa kita masih di channel Melayu Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, mengkaji tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih di bab sholat Jumat. Sekarang hadis ke 478 insyaallah. Masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul selaku thalibil ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa memperbanyak kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda tafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah minasyaitonir rajim hamzi wa nafsi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya. Masih kitab shalah, babu salat Jumat. Hadis ke? Saya para Ammar 78 Ammar bin Yasir. 486 saya. 476. Oh. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula sholatir rajul, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, yang dimaksud sholat Jumat ya, panjang sholat seseorang, wakos ya, wakisoro, dan ringkas, kosor ya, kosrun itu pendek, orang yang pendek kosrun ya, ya pendek ya atau ringkas ya, khutbatihi, khutbahnya, dan telah memendekkan, meringkas ya, khutbahnya ya, mi'atun itu tanda ya, alamat atau tanda atau cap ya, mi'atun min fikhi, adalah dari kepahamannya, fikihnya, dari pemahamannya. Jadi tanda seorang itu alim, khatib itu alim, paham ilmu agama atau tidak, dilihat dari panjang pendeknya khutbah. Iya. Panjang pendeknya khutbah. Panjang sholatnya khutbahnya pendek. Ya.
Ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim, hadis sahih. Saya bacakan hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain dari Jabir ya. Qala Jabir, karena Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yutilu, tidak memanjangkan atau tidak dipanjangkan. Ya, al-mau'idatu, al-mau'idah maksudnya peringatan atau maksudnya apa, khutbahnya ya. Nasihat, itu ya nasihat pada Jumat kan ya khutbah itu ya. Ya, al-mau'idatu yaumal jum'ah, ya pada hari Jumat, yang dimaksud adalah salat Jumat. Innama hiya kalimatun yasiratun, ya kecuali beberapa kalimat yang mudah. Jadi Nabi baca aja tuh ayat-ayat Quran, karena Al-Quran bahasa Arab, sahabat bahasa Arab, bacain aja paham. Iya. Ya, gak usah panjang-panjang, paham udah tutup khutbah pertama. Lalu khutbah kedua diingatkan, ya diingatkan, lalu doa, selesai. Gak usah panjang-panjang, beberapa kalimat saja. Cuman karena orang Indonesia nggak semuanya paham bahasa Arab, ya diterjemahkanlah tuh ayat Quran, dijelaskan tuh isinya. Iya. Gak usah panjang lebar. Contoh al-asr itu kan, wal asri demi masa, jelasin bla 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 bla. Gak usah panjang-panjang, kasih hadis sedikit yang berhubungan, udah tutup, selesai, turun gitu kan. Jadi sebelumnya ada apa, salam dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun ya, baru ajan kan. Ajan khutbah kedua di innalhamdalillah sampai selesai. Ya, baru khutbah tuh syaratnya memuji Allah kan. Mengingatkan, beri pesan kepada kepada jamaah. Lalu isi khutbahnya sebentar, gak sampai panjang. Ya, tutup. Cara ini menandakan dia paham agama. Ya, menurut hadis ini, ya. Hadis berikutnya. Qala Jabir, masih dari Jabir, karena Rasul tadi Abu Daud ya. Tadi Abu Daud. Sekarang Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa yaqra'u ayatin, berkhutbah ya, dia berkhutbah membaca beberapa ayat, wa yudzakirun nas, ya, wa yudzakirun nas, dan dia mengingatkan manusia. Nggak panjang ya, tidak panjang. Ada yang khutbahnya dengan sholatnya sama. Ini hadis Jawa, hadis riwayat Muslim ya, masih dari Jabir. Kalau Jabir bin Samurah telah berkata, Jabir bin Samurah, ya, kuntu usalli ma'an Nabi, ya, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat sholatuhu, maka adalah sholatnya, ya, sholatnya qasdan wa khutbatuhu qasdan, sholatnya sedang, khutbahnya sedang, nggak panjang nggak pendek. Sedang. Sholatnya nggak panjang nggak pendek ya. Hadisnya tiga-tiganya sahih. Jadi kalau mau kan agak susah tuh Pak. Khutbahnya dengan sholat, panjangan sholatnya. Iya. Itu sunnahnya gitu kan. Ya, tanda ya orang paham agama di situ. Ya, dalam hal ini adalah khotib yang paham gak gitu kan. Karena ada kan, katakan ya, khutbahnya 10 menit. Iya. Ada nggak 10 menit khutbah sekarang? Agak panjang, terkadang minimal 15 sampai 20 menit. Iya, lebih. Kalau khutbahnya pendek, kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang, khutbah 10 menit. Sholatnya berapa menit tuh Pak harusnya? Minimal 11 menit berarti. Lebih panjang 11 menit. Ya. Lebih panjang daripada khutbah. Jadi enggak. Khutbahnya 10 menit, sholatnya 5 menit. Iya. Gitu kan. Ya, kalau mau sulit ngejarnya, ya minimal sama lah. Khutbah 10 menit, sholat 10 menit, ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah, dimaklumi gitu ya. Jika lebih jomplang begitu,
Dulu saya khotib, Pak. Mm-mm. Dipanggil di mana-mana masjid, sering dipanggil. Sekarang saya tinggalin semuanya. Karena sulit, agak sulit emang untuk ngatur ritme itu. Maka otomatis saya pakai suara yang panjang-panjang jadi pada saat sholat, atau saya suruh orang lain jadi imam. Kebanyakan kan satu paket Iya, khutbah satu plus imam. paket. Iya, iya, iya. Jadi itu nih khutbahnya kali jam kan. Waduh, khutbah saya 10 menit, Pak. Standar saya 10 menit. Ya paling tinggi ya 15 menit lah. Iya, iya. Maka otomatis kan sholatnya harus 16 minimal menit 16 minimal. menit. Iya. Saya nyari nih sholat mana yang panjang. Otomatis kan jamanya pada gusar, Pak. Betul, betul. Tuh. Dan jam semua gitu kan. Mm-mm. Yang masuk sekolah, yang masuk kerja, jam istirahat dan lain sebagainya. Gitu. Jelas ya kira-kira. Jelas, jelas. Kalau mau dibikin sama. Nah, ada yang berpendapat begini. Ya dulu guru saya yang dulu. Saya kan ngaji yang banyak tuh, Pak, banyak guru kan. Ya, Ada dari oke. Nahdiyin, ada dari Muhammadiyah, dari Jamaah enggak, saya nggak belajar ya. Saya belajar dari teman-teman di Salafi juga belajar. Lalu belajar Ustaz Ismail ya. Sekarang sampai selesai. Dulu guru saya itu dulu gitu kan. Dari Nahdiyin tuh sholat itu khutbah panjang, sholat panjang khutbah pendek itu diibaratkan, Pak. Khutbah itu kambing, sholat itu sapi. Ya kambing sebesar kambing ya tetap kambing, nggak bisa ngalahin sapi. Walaupun sapinya kecil, ya sapi di aja lebih besar daripada kambing. Ini kan logika kanannya. Oke, oke. Ya kan? Dia ngikut panjang pendeknya tuh bisa kecil dari kambing dan sapi gitu. Ya kan? Jadi khutbah tuh kambing, sholat tuh sapi gitu. Oke. Jadi kalau kambing lebih murah, lebih otomatis lebih sedikit ya kan, sapi lebih besar gitu. Walaupun kecil mahal sapi itu gitu kan. Nah, ini nggak cocok, nggak pas di nggak masuk lah ke akal saya gitu ya. Gitu. Jelas ya kira-kira ya. Baik. Berikutnya. Waan Ummu Hisham binti Harithah bni Harisata bni apa Nu'man ya, An-Nu'man radhiyallahu anha qalat, yang telah berkata, ma'ahadtu. Yang berkata siapa nih, Pak? Laki perempuan? Ahad. Tunggu. Ahad. Iya. Kalau aku itu kan aku telah mengambil. Aku itu kan bisa laki bisa perempuan. Oh, iya. Gitu. Ini laki-laki Sampai berarti. Perempuan, Pak. Perempuan ya. Dari kalimatnya kolat. Oh iya, kolatnya lu nggak ngeliat ya. Sorry. Radhiyallahu anha. Umi kan lagi perempuan kan? Iya. Berarti perempuan ada sholat Jumat ya? Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat. Ya, ma'ahadtu, tidaklah aku telah mengambil. Aku tidak mengambil. Ya, atau aku tidak hafal. Ya, surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf ya. Ya. Illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisannya Rasulullah SAW. Artinya aku ngambil ayat ini, surat ini dari lisan Rasul. Tidak aku ngambil kecuali dari lisan Rasulullah. Maksudnya aku hafal bahwa Rasul itu selalu baca itu. Oh, oke. Gitu ya. Yaqra'uha yang selalu membaca fil mudhari'. Yaqra'uha yang selalu membacanya, membaca surat Qaf tersebut. Yaqulla jumu'atin ala mimbar ida khotoban nas, di atas mimbar ketika khutbah kepada manusia.
Ya, rawahu Muslim. Maksudnya apa? Nabi ada salat pada saat khutbah, bacakan Quran. Tadi kita baca tadi hadis tadi kan? Bacakan ayat Quran dari riwayat Jabir tadi, bacakan ayat Quran, kasih penjelasan sedikit, tutup. Kebanyakan kita banyak improvisasinya dalam ceramah. Kalau mau improvisasi di sini di kajian, bukan di khutbah gitu ya. Gitu. Rawahu Muslim. Ya, jelas. Berarti Rasul baca surat Al-Kahf yang 45 ayat itu, Ustaz? Bukan baca surat Kahf, ini khutbah Pak, bukan sholat Jumatnya. Di atas mimbar. Oh iya. Di atas mimbar. Masa sholat di atas mimbar? Iya. Artinya Nabi lagi berkhutbah membacakan surat Kahf. Maksudnya apa? Khutbah tuh begitu, bacain aja ayat Quran. Oh iya. Karena ya jamaahnya orang Arab ya. Jamaahnya orang Arab pasti paham. Ya kalau nggak paham nanya nanti setelah Jumat. Ya Rasul, maksudnya ayat apa ya? Oh, saya belum paham. Nanya, diskusi di situ, jangan diskusi di forum Jumat. Ya kelar Jumat ntar itu ya. Batal dong. Nah, bacakan saja ayat Qur'annya. Ya nanti kalau mau paham, kajian ikut gitu ya. Nah, jadi bacanya di Quran. Karena nggak paham, terjemahin. Ya. Jelas. Nggak usah pakai bahas sorab nahunya dulu dah. Nggak usah bahasa kaidah itu, bacain aja ayat Qur'annya. Ya, baca ayat Qur'annya, terjemah yang standar saja dulu. Ya, standar dulu. Nanti kalau kurang paham kan bisa tanya di luar forum, di luar Jumat, setelah Jumat. Gitu ya. Baik. Wa'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah yang Maha Tinggi meridai keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, man takallam, siapa saja yang berbicara, ya, takallama, saling berbicara, artinya ada dua orang ya, ada salingnya berarti kan, ada dua orang, berarti ada lawannya. Kalau sendiri bicara sendiri nggak mungkin ya. Nah, karena kemungkinan berbicara tuh berdua dalam Jumat banyak tuh. Ya, teman kantoran kita coba bareng-bareng bicara masih di ngobrol khutbah. Ngobrol ya. Man takallama yaumal jum'ah ya wal imam yakhtubu fa huwa kama fil khimar. Maka dia itu seperti seekor keledai. Orang yang berbicara, saling berbicara, bertakalam pada saat khutib sedang berkhutbah. Dia seperti seekor keledai, ya. Yahmilu asfar, yang membawa kitab. Maksudnya apa? Ini kiasan. Ya, kiasan. Keledai bawa kitab, maksudnya apa? Keledai kan itu kan perumpamaan untuk kebodohan ya. Iya. Binatang paling bodoh kan keledai kan? Begitu katanya. Keledai bawa buah kitab, isinya apa? Kalau yang bawa kitab itu seorang manusia, seorang berilmu, kitab itu bermanfaat. Ya, kalau keledai bawa kitab gak ada manfaatnya. Maksudnya orang yang berbicara pada saat khutbah sedang berlangsung, itu orang bodoh namanya. Ngapain Jumat? Mesti dibilang orang bodoh gimana kan? Dalam hadis yang lain kan sia-sia Jumatnya. Iya. Ngapain datang Jumat kalau dia gak dapat Jumatnya? Tujuan dia sholat Jumat apa? Kalau nggak dapat Jumatnya, kan gitu. Ya, di rumah aja tidur gitu. Gitu kan? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban doang. Iya. Ya. Walladhi yaqulahu, dan yang berbicara padanya ansit, diam. Maksud begini. Ya, si A berbicara, si B ingetin, diam. Sama tuh dua orang itu. Ya, Pak, diam, jangan ngobrol. Lu ngobrol. Jadi ngobrol.
Diem, nggak diem. Gitu ya. Kalau saya jadi hotel saya tegur tuh. Mau ngobrol di rumah gitu. Kalau mau ngobrol di rumah. Saya nggak ngobrol tuh, cuman main HP. Jawabannya ngomong. Ya. Sama aja ya. Laisat lahu Jum'atun. Dia tidak ada baginya Jumat. Ya, kalau ada kata-kata laisa ini Pak, hukum laisa itu penafian ya. Lawan dari inna. Ya, isim inna itu kan penegasan. Lawan isim inna itu apa? Laisa. Ya, lawannya adalah laisa. Peniadaan, tidak ada tuh. Tidak ada baginya Jum'atun. Ya. Rawi Ahmad bisnadin la basa bihi. Maksud la basa itu enggak masalah, maksudnya derajat pasti hadis sahih cuman derajatnya paling bawah ya, la basa. Wa huwa yufassiru hadis ya Abi Hurairah wa sahih marfu'an, hadis marfu. Masih ingat hadis marfu? Hadis yang enggak sampai ke sahabat. Hadis yang contoh ada hadis dimarfukan oleh Ibnu Umar gitu kan, maka Ibnu Umar lah yang mengangkat hadis itu. Ada derajat dari ada hadis yang dia ada di jalur Ibnu Umar yang jalur sampai kepada Nabi. Maksudnya begini, hadis jalur A katakan mauquf. Nah, mauquf kan terhenti di Nabi kan? Yeah. Tapi ada jalur yang lain, beda jalur Pak, beda periwayatan. Si A dengan siapa-siapa gitu kan, si B dengan siapa-siapa gitu kan. Nah si B ini bilang hadisnya marfu, semakna dengan hadis si A. Ya dari jalur ini terangkat sampai ke Nabi gitu kan. Gitu. Atau ada apa sanadnya Ibnu Umar yang ini marfu hadisnya terangkat. Ya, hadis marfu dia termasuk hadis yang bisa dipakai ya. Iya. Kemarin ada kasus gini Ustaz. Tapi mungkin dua-duanya salah kali ya, apa gimana ya Ustaz. Jadi di samping saya itu saya pikir lagi ngaji atau bukan lagi, soalnya khotib udah naik mimbar tuh. Dia megang handphone, anak muda sih, orang kantoran lah gitu, megang handphone, dia baca komik ya Ustaz. Baca komik dia. Mau negor kan nggak bisa, kita udah sholat Jumat ya, lagi kada sholat Jumat lagi, khotib udah naik mimbar gitu. Cuman memang khutbahnya, maaf ya ini khotib ya, agak membosankan gitu Ustaz. Karena dia baca gitu, baca bla bla bla. Jadi memang kayaknya kalau baca nggak auranya nggak dapat gitu ya. Ini mungkin orang bosen, akhirnya dia ya mungkin gimana ya, kurang ngaji apa gimana gitu ya. Dia baca handphone, bacanya komik lagi. Saya sampai ngeliat gitu ya, kok disibuk amat gitu ya. Nah saya mau negor ya, cuman kan nggak bisa. Cuman planningnya tadinya kan emang kalau kata Ustaz jangan dijawab kalau dia nggak nanya gitu ya. Tapi saya mikir nih kesian nih orang gitu, besok dia ngelakuin lagi nih. Tapi kan pas lagi sholat Jumat terkadang kan kita maju ke depan tuh, udah nggak ketemu lagi tuh Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Iya, nggak apa-apa Pak. Artinya dalam hal ini tuh antum wajib selamatkan ibadah antum dulu. Kalau antum sendiri nggak selamat, bagaimana bisa menyelamatkan orang? Ya, pada saat antum sholat Jumat, lagi khutbah nih, sebelah antum, bukan jauh sebelah antum, baca komik, aktivitas lain, lihat handphone gitu kan, lihat scroll segala macam gitu kan. Saya mau tanya, yang sia-sia Jumat yang mana? Antum apa dia? Ya dia sih. Dia gitu kan, dia sendiri. Artinya dia sendiri dia nggak tahu tujuan Jumatnya, karena nggak belajar gitu kan, karena nggak belajar. Maka dalam hal ini antum nggak apa-apa, fokus tegur nanti kalau mau negur setelah Jumat ya, dengan cara yang baik lagi ya, dengan cara yang ihsan. Kalau dalam pada saat sholat Jumat itu kan kena ke bawah kan, ke bawah.
Nah, dan perhatikan juga pada sholat Jumat itu antum juga selektif, Gimana selektif, selektif ya, Oh, selektif pilih tempat sholat antum. Masih dalam hal ini Jumat, jangan sampai tadi gitu kan, khotibnya bikin nggak nyaman, dalam mati nggak nyaman tuh banyak kasus ya, panjang sekali. tuh. Dia nggak tahu cara menghentikannya tuh. Cara itu gimana nih, panjang terus gitu kan. Atau sebaliknya dia baca tanpa ngeliatin apa jamaahnya, nggak masalah sih baca kalau yang dibaca ayat Quran. Kadang-kadang yang dibaca adalah artikel gitu kan. Artikel, ya memang dibaca artikel. Itu dari mana gitu kan. Kumpulan khutbah Jumat gitu. Iya, fotokopi aja dah Pak gitu kan. Saya mau pulang ke rumah gitu kan. Ya artinya itu cari supaya antum juga, kita kan sholat Jumat tujuannya apa sih Pak? Ya, mengingatkan Sekedar, lah. bukan sekedar kan, tapi ada yang mau kita ambil dari Iya. situ. Karena peringatkan di sholat Jumat itu tuh. Ada Nabi nasihat sampai nasihat marah, ya. mukanya merah, pengen dapat nasihat. Hmm. Ya maka tanda ini musim masjidnya gitu kan. Kalau saya emang nggak ada lagi masjid, cuma itu doang kan, Iya, yang dekat sekolah itu kan. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Hmm. Penting buat kita menseleksi masjid. Betul. Apa? Terakhir ya, sama sebentar nih, sampai hampir sama ya. Idza qultu li sahibika, apabila kulta engkau berkata li sahibika kepada temanmu, ya kepada temanmu, ansitu yaumal jum'ah, diam. Berkata ngomong diam, ada suaranya gitu kan. Ya yaumal jum'ah wal imam khutbah yaktub ya. Ya. Dan imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka sungguh telah sia-sia Jumatnya. Itu aja dulu ya, silakan kalau mau diskusi ya. Nah Ustadz, kalau misalnya nggak ngomong tapi ngasih isyarat, Boleh. oh boleh Ustadz? Ya, boleh. Tapi nggak paham orangnya Pak. Iya. Nggak paham, kadang-kadang kalau nggak suara itu nggak paham. Ada yang ngajak ngobrol Ustadz. Itu kita gimana ya ngasih taunya ya? Apa namanya misalnya? Apa ya misalnya ngomong apa ya gitu ya? Antum nanti pulang naik apa? Khotibnya udah naik mimbar masalahnya. Saya bingung tuh. Kalau Ternyata boleh ngasih syarat ya? antum pulang ya Pak, saya palingkan badan saya Pak. Fokus ke khotib ya, saya belakang nggak mau dengar gitu kan. Mata saya melotot sih, apa namanya, simak, nyerius, nyimak gitu kan. Biar dia tahu saya nggak mau ngobrol, saya lagi sholat Jumat gitu kan. Atau kasih sedikit syarat, dia nggak paham juga gitu kan. Ya itulah PR kita bersama ya. Ada suatu ketika nih Ustadz, aduh kesian dua-duanya. Jadi ada kakak sama adik ya. Kalau saya sih berprasangka baik, itu mungkin bapaknya ke kantor atau gimana gitu, ibunya nyuruh kakaknya udah bawa adiknya sholat Jumat gitu. Nah cuman kan adiknya masih nggak ngerti Jumat gitu, masih kecil gitu Ustadz. Terus duduknya dia di tengah-tengah masjid deket sama khotib gitu. Lah ini ribut nih si kecilnya ini gitu. Biasa bercanda gimana sih anak kecil Ustadz. Gendong. Kakaknya udah salah tingkah sebenarnya. Saya di sampingnya juga bingung ya. Entar juga nanti saya batal Jumatan, jadi rame tuh. Lagi Jumatan itu. Si khotibnya juga nggak ngasih tahu, di jalan aja terus tuh khutbah gitu. Gimana tuh seharusnya tuh Ustadz tuh? Saya pada sholat Jumat saya tidak bawa anak kecil Pak. Saya pribadi ya, yang saya bawa mus'ab yang udah mulai paham lah ya. Ya usianya udah kelas 10 tahun ya, 5-9 tahun baru saya bawa tuh. Pada saat dia bisa, dia dulu kan nggak jauh dari saya Pak. Pada saat ini dia tahu, Abiya kasih tahu, kamu nggak boleh bicara pada saat khotib lagi khutbah. Ada saya udah paham gitu kan. Tapi yang kecil gak saya bawa Pak. Untuk pelajaran anak-anak biar gemar ke masjid, bukan di situ tempatnya. Bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur, asar, maghrib, ya 5 waktu bolehlah pakai. Tapi sholat Jumat jangan, karena orang butuh fokus.
Ya akhirnya kan kita bisa katakan anak kan nggak rewel apa, ya nggak rewel, jadi kita nggak bisa fokus jadi anak. Iya, 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 iya. Ya kan? Ya kalau saya sholat Jumat saya nggak bawa anak. Oke. Selanjutnya Ustadz, yang tadi hadis Ummu Hisam binti Harisah. Jadi bagaimana nih perempuan hukumnya untuk sholat Jumat? Boleh, Boleh. boleh. Jadi kan yang tidak boleh, ya yang tidak boleh, yang boleh boleh tidak sholat Jumat. Hmm. Satu, wanita. Dua, orang sakit. Cek. Tiga, Anak anak kecil. Ya. Empat, musafir. Musafir itu Oke. ada plus minus ya, maksudnya ada dua pandangan. Oh. Nah, boleh itu pilihan, Pak. Hmm. Mubah itu pilihan. Air putih boleh nggak diminum? Boleh. Antum datang, saya suguhin air, saya suguhin teh, saya suguhin kopi, gitu kan. Boleh nggak diminum? Boleh. Boleh. Boleh nggak minum? Iya, boleh juga. Boleh itu pilihan. Hmm. Ya, ya kalau perintah itu apa namanya tuntutan. Hmm. Perintah itu ada dua. Ada tuntutan yang keras, Hmm. ada yang tuntutan tidak keras. Ya, begitupun dengan larangan. Ada larangan keras, ada larangan yang tidak keras. Ya kalau mubah itu mukhayyar, pilihan, khayyar, memilih untuk ditinggalkan atau dikerjakan. Hmm. Itu pilihan kalau khayyar. Tapi bukannya ada hadis yang lain kalau perempuan itu bagusnya sholat fardu di rumah, Ustaz? Iya. Jadi kita fokus ke jadi hadisnya fokus sebab Jumat itu ya, sebab Jumat itu. Boleh itu kan boleh hukumnya mubah. Hmm. Ya. Kalau mau ya lebih baik ya di rumah sholatnya. Iya. Sholat Zuhur gitu kan. Iya, iya. Tapi kan pertanyaan kan untuk sholat Jumat boleh kan? Boleh. Iya, iya. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang nggak sholat Jumat jadi perempuan berarti suruh pakai rok aja gitu kan. Iya. Nah, jadi boleh kaitan. Tapi kalau perbandingannya bagus mana sholat imam di masjid ya di rumah bagi perempuan. Baik, baik. Ustaz, tadi saya kirim gambar ke WhatsApp tuh untuk barisan untuk saf sholat. Ya. Yang kan seharusnya saf berikutnya itu kan di belakang imam. Tapi ini saf yang kedua ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya si makmum itu tidak mulai dari belakang imam, apa kita harus ngikutin dia? Misalnya dia yang mulainya dari ujung gitu. Kalau di sini sih posisinya ngambil ujung kiri tuh. Iya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya kalau dalam secara hukum ya kanan kiri Iya, gitu kan. Tapi kan kondisinya kan orang ada udah yang seperti ngerti, itu, ada yang Pak. ngerti. Iya, iya. Banyak nggak paham ya gitu kan. Iya, iya. Banyak yang paham. Maka ya kalau pada kondisi seperti itu bisa yang kosong lah otomatis. Kanan lagi kan. Kanan lagi. Karena Pak ini udah kelanjut ke kiri. Kalau antum yang begitu ya nggak boleh. Antum paham kan? Iya, iya, iya. Oke. Mereka kan nggak paham. Jadi hukum itu buat kita dulu, Pak. Oh. Halal haram itu buat kita dulu, bukan untuk menghukumi orang. Kayak kita dulu, babi haram buat kita. Sholat wajib buat kita. Ya, jadi pada saat antum kondisi begitu, hukum itu berlaku buat antum, belum tentu berlaku buat mereka. Ya kan, karena mereka belum tentu tahu kan. Tapi gini Ustaz, kalau misalnya si makmumnya itu mulainya tidak dari tengah atau pas di belakang imam, terus dia ngambil di ujung, nah kita datang nih kita harus di belakang imam apa ikutin makmum yang sebelumnya? Ya ikutin yang kosong. Kalau masih ada yang kosong, ikutin isi yang kosong dulu. Sudah penuh nih, ya biasanya kan terjadi di sop kedua kan, kedua ketiga, ngomongin sop pertama kan, sop pertama pasti penuh tuh, gitu kan. Nah, pasti kita sop kedua dan sop kedua posisi kayak tadi tuh, banyak kan di kiri. Maka kita ya isi penuh yang kanan nih. Kalau yang sop kedua sudah penuh, antum baru datang, antum isi tengah. Antum isi tengah, mulai dari tengah, jangan teruskan yang salah, antum kiri sebentar gitu kan. Gitu. Pada saat antum lihat antum posisi tengah nih, posisi
saf berikutnya itu yang kosong ya. Antum isi tengah. Ada yang masih sebelah kiri, antum geserin ke kanan kalau bisa. Oh, kalau bisa. Gitu kan, kalau bisa seperti siapa tuh? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Bisa ke Abbas sebelah kanan antum kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Gini maksudnya Ustadz, jadi makmum yang di saf kedua ini satu orang dia langsung ke pinggir kiri gitu Ustadz. Masih belum ada yang lain nih ke pinggir kiri nih. Saya datang nih. Saya di tengah atau ngikutin makmum? Coba digambar, Pak. Agak kelihatan ya, karena pakai layar efek ya. Ya, jadi dia datang nih Ustadz. Ini kan barisan pertama nih, udah penuh. Terus dia datang nih. Cuman dia nggak di, misalnya saya tengah hidung saya nih. Dia nggak di tengah, dia larinya di samping gitu. Saya datang. Sebaiknya saya di tengah atau ngikutin makmum nih? Di tengah loh Pak, isi kosong. Tengah ya berarti ya? Tengah, isi kosong. Ya. Karena tengah itu kan harusnya yang utama diisi kan? Iya betul. Oke. Paham. Baik. Itu masih ada waktu ya Ustaz ya, 15 menit ya. Ini pertanyaan netizen nih Ustaz nih, dari dokter gigi Roli. Dia perempuan Ustaz, dokternya perempuan. Teman antum? Temen. Pasiennya kan kadang tidak sesama jenis tuh Ustaz tuh. Dia tanya gitu, ini gimana ya hukumnya kalau misalnya beda jenis kelamin gitu, diperbolehkan nggak gitu? Iya. Karena dia kan nggak bisa nggak bisa nolak pasien ya istilahnya, karena butuh gitu. Iya. Selama tidak darurat ya. Maksud begini, contoh itu dokter gigi masih inilah, dokter kelamin, dokter apa namanya, hamil ya. Bidan gitu kan, apalagi itu bidan, dokter kandungan. Kebanyakan laki-laki Pak. Iya. Kebanyakan laki-laki. Maka saya selama istri saya melahirkan tuh ke bidan. Iya, karena tuh urgent kan, vital kan? Iya. Ya. Maka saya ke bidan perempuan. Kalau bidan nggak ada laki-laki kan? Ya bidan, kecuali udah nggak ada lagi darurat harus melahirkan atau kondisi harus nggak normal gitu kan, melahirkan aja dan tidak ada dokter cuma laki-laki, kan darurat itu larinya kan, ya kan? Selama itu nggak apa-apa. Nah itu yang dokter kami lah, dokter anak, dokter dokter kandungan. Ya, kalau dokter gigi kan jadi bisa gigi Pak. Iya. Ya kan tinggal pakai sarung tangan. Iya, dipakai sarung tangan. Ya, dia nggak masalah kan? Emang tuh standar dokter begitu kan, pakai sarung tangan, tidak menyentuh kulit kan? Ya kan, nggak masalah kalau begitu, tidak masalah. Yang dimasalah kan dia mungkin ada pandangan kan, pandangan mata. Dia dokter pandangnya gigi aja, jangan ke matanya. Tapi kan habis itu ada konsultasi dokter. Ya konsultasi kan yang didengar kan suaranya. Ya kan, boleh sekali-kali tetap nggak masalah, boleh Pak. Iya. Orang Siti Aisyah gimana radhiyallahu anha menyampaikan hadis Nabi kepada para sahabat. Ya. Pakai tabir bukan Ustaz? Mereka nggak pakai tabir. Berbicara bagaimana kalau pakai isyarat, nggak pakai tabir. Kalau pakai tabir udah kelihatan. Ya. Gitu kan, Nabi begini ini pakai hadis Nabi pakai isyarat. Ya boleh, nggak masalah. Jadi ya dimakan suara aurat itu tadi buat lagu-lagu, mendesah segala macam gitu kan, nyanyi gitu kan, dan nggak boleh. Kalau untuk tujuannya untuk pemahaman, pemberitahuan itu kan nggak masalah. Jelas ya? Iya, jelas. Bisa bedakan ya. Pertanyaan terakhir Ustaz, kita pernah bahas tentang batalnya wudhu kan Ustaz. Cuman batalnya wudhu ada dua tuh, keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari dubul maupun sama dubul.
sama menyentuh Bercima. wanita tapi lebih ke jima gitu. Tapi kalau misalnya kita megang sesuatu yang najis gimana tuh Ustaz? Terpegang misalnya begitu. Sesuatu yang najis itu apa, Pak? Kayak misalnya kepegang pipis misalnya, kompol. Kan ada Iya. pipisnya tuh. Atau tiba-tiba Iya. kok megang kotoran nih gitu. Ya. Gimana tuh Ustaz? Batal nggak tuh? Ya, kita pahami dulu ya, yang namanya najis itu dalam segi bahasa artinya kotoran, ya kan? Kotoran. Cuman dalam Islam itu yang diperintahkan oleh agama itu, najis yang dimaksud itu adalah najis yang diperintahkan dibasuh, disuci. Ya, ada yang najis dimakan. Gitu. Berbeda. Najis dimakan itu babi, Pak. Iya. Karena babi itu kotoran. Ya, kita makan babi sama ada makan kotoran, gitu kan. Ya, najis babi itu najis yang dimakan. Di sini tuh boleh nggak? Boleh, karena nggak najis. Oh, oke. Ya, dimakan haram. Kan baru haram. Ya. Anjing najis sentuh, Pak. Iya. Iya. Dan najis yang bisa membatalkan wudu kita itu ya dalam Quran maupun hadis, ya, itu hanya berkisar pada manusia, kotoran yang keluar pada manusia. Iya. Oh, oke. Kotoran yang keluar pada manusia. Iya. Air kencing manusia keluar dari kita, ya batal wudunya. Oh iya, oke. Ya, tapi kalau ada kencing dari selain kita terkena tubuh kita, nggak batal wudunya. Manusia maupun Basuh binatang. saja. Manusia maupun binatang dibasuh saja. Cukup dibasuh saja. Jelas. Antum karena megang kotoran nih, tinja, anak itu kan, ya basuh saja, tidak batal wudunya. Yang batal itu kalau keluar dari kita. Iya. Keluar. Ya. Paham kira-kira ya? Iya. Baik. Jadi saya ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz. Kalau darah gimana Ustaz? Iya, darah siapapun, kalau darah dari manusia ya keluar dari istri kita. Yang keluar dari istri kita kan, berarti keluar head, keluar men. Ya, batal wudunya. Oh, wudunya dia batal. Wudu kita enggak? Iya, antum enggak. Iya. Karena bukan antum yang mengeluarkan. Bahkan dia pun tidak batal kalau megang darahnya sendiri. Oh, oke. Kalau keluar ya udah ada darah. Ya, di luar ya. Yang kalau keluar jadi batal. Yang maksudnya yang udah kelihatan nih ada darah gitu kan, tersentuh tidak batal. Kadang suka mimisan ini gimana nih Ustaz nih? Iya, tidak batal, Pak. Karena keluar dari dua lubang kan. Oh, oke. Spesifik kan? Berarti semua binatang kalau kita tepuk itu berdarah nih, nggak batal dong berarti. Repot tadi udah nyamuk, udah batal darah itu. Enggak gitu ya. Ya salah. Itu gunanya ilmu ya. Baik, sekarang saja kalau khair Ustaz, mungkin sampai di sini Ustaz. Kita persiapan sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kibarullah jazakumullah yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya. Kuluman alifan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa innaka antas samiul alim. Syukuran jazakallahu khairan. Afwan. Lagi sibuk apa? Kenapa Ustaz? Lagi